Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester genap ini kita ketemu pada mata kuliah interpersonal skill. Nanti selama 16 pertemuan kita akan membahas tentang interpersonal skill ini. Nah, di pertemuan pertama ini kita bahas materi dasarnya terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke materi, kita flashback dulu sedikit tentang wawasan budi luhur. Ini ada hubungannya juga dengan mata kuliah interpersonal skill ya. Jadi cara pandang manusia itu tentang bagaimana harus berpikir, bersikap, bertutur kata, dan berperilaku dengan sebaik mungkin terhadap segala sesuatu yang menyangkut dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu landasan dari wawasan berbudi luhur. Nah, ini mengapa manusia perlu berbudi luhur? Bahwa yang pertama kita adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita harus memiliki sikap berbudi luhur. Kemudian makhluk individu yang menginginkan ketenangan dan kedamaian. Kita juga makhluk yang berakal yang cerdas. Jadi kita perlu berbudi luhur, sehingga tutur kata, perilaku, dan sikap kita bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Oke. Nah, yang pertama, di pertemuan pertama ini nanti kita akan membahas apa itu interpersonal skill. Oke, bisa kita lihat di sini interpersonal skill ini tidak lepas dari bagian dari tubuh manusia, yaitu otak kita ya. Nah, otak dibagi menjadi dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Nah, di dalam mata kuliah interpersonal skill ini kita akan membahas salah satu bagian dari otak tersebut. Nah, di sini kita bahas dulu bagian yang pertama, yaitu ada otak kiri. Nah, otak kiri ini tugasnya ngapain aja? Nah, di dalam otak kiri ini tugasnya nanti ada masing-masing ABCDE, kemudian nanti sama halnya di otak kanan juga berfungsi, punya fungsi atau tugas yang berbeda juga. Jadi di pertemuan pertama ini bisa nanti kita pahami apa sih perbedaan antara otak kiri dan otak kanan. Nah, otak kiri ini dia fungsinya lebih kepada penalaran, matematika, bahasa, menulis, membaca, logika, urutan, sistematis, serta analisis. Dia sifatnya lebih kepada logika. Nah, sedangkan otak kanan, nah contohnya seperti ini. Ada kreativitas kita, konseptual, imajinasi, inovasi, intuisi, gambar, bermimpi, fleksibel. Nah, itu bagian kerja dari otak kanan. Jadi kalau otak kiri dia sifatnya lebih kepada penalaran, lebih pada logika. Kalau otak kanan lebih kepada imajinasi serta kreativitas kita. Nah, kita lihat di sini dari pembagian otak kiri dan otak kanan tadi, dibagi skillnya menjadi dua. Nah, ini otak kiri. Otak kiri bisa terlihat ya, dari gambar bisa kita lihat bahwa fungsinya memang lebih kepada logika dan penalaran. Biasanya disebut dengan nama hard skill. Pengertiannya adalah keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu pekerjaan tertentu. Jadi kalau kita menyelesaikan suatu pekerjaan yang sifatnya logika ataupun penalaran, itu dikerjakan oleh otak kiri yang disebut dengan namanya hard skill. Jadi keterampilan teknisnya. Kemudian, nah di dalam interpersonal skill kita akan belajar bagian fungsi dari bagian otak kanan, yaitu soft skill. Jadi, nah di mata kuliah ini kita akan belajar tentang ilmu-ilmu, sama-sama sharing tentang ilmu-ilmu untuk soft skill. Pengertiannya adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan kepada orang lain. Nah, seperti tadi, bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain itu diatur oleh si soft skill ini atau bagian otak kanan kita. Jadi mulai sekarang bisa nih, yang selama ini nggak tahu perbedaan antara otak kiri sama otak kanan, itu bisa dibedakan, oh otak kiri kerjanya ngapain aja, yang berhubungan dengan hard skill. Otak kanan kerjaannya berhubungan dengan soft skill. Jadi sekarang sudah minimal sudah tahu ya, yang penting kita menggunakan otak kita secara maksimal. Jadi di dalam otak kiri hard skill, otak kanan itu soft skill.
di mana nanti di mata kuliah ini selama pertemuan sampai UAS kita akan membahas tentang soft skill ya. Kita tidak membahas hard skill, kita membahas tentang soft skill, bagaimana fungsi dari suatu otak kanan yang hubungannya dengan soft skill berhubungan dengan orang lain. Nah, di sini saya punya survei dari National Association of College and Employee di tahun 2002, sampai sekarang sih saya belum dapat update-annya ya. Kompetensi yang dibutuhkan agar sukses dalam berkarir. Kita lihat di sini, sebenarnya ketika kita ingin sukses dalam berkarir, itu lebih banyak hard skill atau soft skill sih yang dibutuhkan. Peringkat ke-19 dulu ya di tahun 2002, itu kemampuan entrepreneurship peringkatnya peringkat ke-19. Cuma sekarang saya yakin ya kalau misalnya di tahun 2021 apalagi seperti saat ini, entrepreneurship ini sudah bisa memasuki 5 besar untuk ranking ketika kita mau sukses dalam berkarir. Karena sekarang kemampuan entrepreneurship itu sudah sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian ada humoris. Nah, ternyata humoris itu merupakan kompetensi juga. Jadi kalau misalnya kita mau sukses dalam berkarir, kita harus bisa menjadi seseorang yang humoris juga gitu. Jadi humoris ini tidak hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi ketika kita ingin sukses berkarir, kita juga harus memiliki sifat humoris ini. Kemudian kreatif, nah IPK di atas 3, itu urutannya ke-16. Ini survei dari lembaga internasional. Jadi jangan berkecil hati jika IPK-nya di bawah 3 misalnya, karena IPK ini pengaruhnya sudah 15 ke atas ya. Walaupun memang tidak kita pungkiri saat ini kalau misalnya kita mau kerja pasti orang melihatnya IPK-nya berapa. Terus kalau perusahaan BUMN setahu saya ada syarat IPK swasta minimal di atas 3 gitu. Tapi ketika kita sudah terjun, ketika kita sudah berkarir, IPK itu sebenarnya tidak sangat-sangat mempengaruhi kita mau sukses atau enggak di dalam berkarir. Tapi IPK ini menjadi syarat awal ketika kita ingin bekerja. Makanya mau tidak mau kita harus tetap menjadi mahasiswa yang cerdas gitu. Karena ini menjadi pintu gerbang utama kalau misalnya kita mau melamar suatu pekerjaan. Tapi ketika kita sudah terlibat di dalamnya, kita sudah bekerja di perusahaan itu, ya IPK ini nggak terlalu berpengaruh lagi. Karena akan ada banyak 15 faktor lainnya yang sangat berpengaruh ketika kita ingin sukses di dalam berkarir. Oke, kita lanjut. Kemudian ada bijaksana, ada sopan, ada percaya diri, ada orientasi detail, sama ada organisasi. Lalu, nah peringkat 9 ada keterampilan komputer. Ada keterampilan komputer di peringkat 9, jadi kita sangat bersyukur juga kuliah di bidang komputer ya, karena komputer ini ternyata memasuki 10 besar peringkat jika kita ingin sukses di dalam berkarir. Kemudian ada analytical, analisis, jadi sama juga kita orang-orang sistem informasi juga bersyukur juga dipelajari ilmu analisis di mata kuliah kita, kemudian mampu beradaptasi, lalu ada motivasi, terus ada etos kerja yang baik, kemudian ada interpersonal, kemampuan berhubungan dengan diri kita sendiri, lalu bekerja sama. Nah, yang kedua ternyata skill yang dibutuhkan agar sukses dalam berkarir itu kejujuran atau integritas. Jadi ketika kita ingin sukses dalam berkarir, faktor kedua itu adalah kejujuran. Apalagi bisa kita lihat ya di sini misalnya ketika kita bekerja di suatu perusahaan yang notabene perusahaan tersebut dimiliki oleh perorangan, ya faktor kejujuran ini adalah faktor yang paling penting ketika kita ingin sukses dalam berkarir. Karena biasanya ketika orang sudah tidak percaya lagi sama kita, akan sulit juga kita untuk membangun karir kita di tempat kerja itu. Nah, yang pertama itu ternyata adalah komunikasi. Jadi mau tidak mau, ketika kita ingin sukses di dalam berkarir, hal yang harus kita butuhkan adalah komunikasi. Jadi tadi IPK mau pintar, mau cerdas, itu hanya
gerbang awal kita untuk memasuki dunia karir. Nah, ketika kita sudah memasuki dunia karir tersebut, ketika kita sudah bekerja, ketika kita sudah terjun ke dalam lingkup suatu perusahaan itu, skill yang paling dibutuhkan ketika kita ingin sukses di dalam berkarir itu adalah komunikasi. Jadi mau tidak mau mulai sekarang komunikasinya harus diperbaiki, ilmu-ilmu komunikasinya harus dikembangkan supaya nanti kita sukses di dalam berkarir. Oke, nah untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk minggu depan silahkan nanti dikumpulkan dari survei National Association of College and Employee ini, silahkan kalian klasifikasikan urutan-urutan ini. Di sini ada kolom klasifikasi skill. Menurut kalian kemampuan yang ada di 18 ya kemampuan ini termasuk ke bagian mana? Silahkan nanti dibikin kolomnya, terus langsung buat itu termasuk ke dalam hard skill ataupun soft skill. Oke, sekian pertemuan kita minggu pertama. Jika ada pertanyaan silahkan nanti kita lanjutkan sharing di grup WA ataupun di classroom. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.